Di sini ada yang suka mengintip. Kalau dia sudah begini sedikit lagi, jadilah mengintip berjamaah. Itu kita pun persoalan. Saya mau tanya, anak muda, anak muda, gelap atau terang? Terang atau gelap? Yakin terang? Yes. Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada anak muda pacaran di gelap-gelap di sini. Ada. Dia pun nama siapa? Saya mau tanya, anak muda, anak muda, rahasia negara apa yang kamu harus bicarakan di tengah kegelapan malam itu? Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di perayaan 54 tahun Gap Sultra Jemaat apa ini? Manunggal. Landasan pembacaan dan perenungan firman terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Kita buka Alkitab Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat jangan bilang amin. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Hari ini menunggal ulang tahun ke 54. Itu banyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Sudah cukup di 54 atau mau tambah lagi? Saya mau kasih tahu kita di awal begini, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Bahasa Toraja? Bahasa Cina? Ada kedewasaan itu ada 3. 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan baru 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang perut seperti ada 3, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok? Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama 1, 2, 3. 54 tahun lalu menunggal sudah gereja di gereja macam begini. Sudah ada AC? Itu hari rajin gereja. Sekarang ada AC mulai pemalas. Nah, itu pembangunan fisik. Tepuk tangan dulu, bagus. Tapi yang kedua, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan.
Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung? Ada ikut ibadah sekarang? Dia pakai baju warna apa? Ini yang bikin kacau gereja ini. Sedikit-sedikit tersinggung mau keluar bikin gereja sendiri di sebelah situ. Badan besar tapi pikiran di Kupang. Kalau ada orang yang suka tersinggung begitu di banyak orang, orang bilang begitu. Mengelola sebuah kehidupan dalam perbedaan ini butuh kedewasaan. Amin kah? Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa banyak kali kita ada dalam ibadah-ibadah, berapa lama kita menjadi anggota yang setia dalam beribadah. Tidak. Dewasa iman ini, ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah berubah. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia dan selebihnya Tuhan menanggung atasnya. Saya mau tanya, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman vokal grup. Ada di sini. Oke. Karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman itu, orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk rubah orang lain sampai lupa rubah diri sendiri. Amin kok? Di Manunggal ada? Ada? Betul? Majelis atau jemaah? Padahal mau rubah ini dunia, mulailah dari mana? Merubah apa? Diri sendiri. Banyak orang terlalu sibuk dengan orang lain. Sampai-sampai orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia minta tanya dulu, kira-kira don kredit atau cash itu. Orang masalah. Nah, itu kedewasaan. Kedua, sebelum masuk di bagian ini, saya mau kasih tahu kita semua ini orang Kristen. Apalagi orang Toraja. Di sini ada orang Toraja? Tidak usah angkat tangan. Orang Toraja itu nama Alkitab paling banyak sudah itu. Woi, mau Simon lagi. Apa lagi? Nama apa lagi? Nah, sudah tidak usah omong lagi. Kita semua orang Kristen, tapi saya mau kasih tahu kita di awal. Saya mau tanya dulu yang di belakang, kalau saya turun ke bawah masih bisa lihat atau tidak? Aman? Terkendali? Oke, saya turun ke bawah. Maksudnya supaya kita lebih dekat bercerita. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Kekristenan itu bertingkat-tingkat dan kita bisa ukur kita ada di tingkatan mana. Supaya memahami itu baru kita bisa jawab ini tema dan subtema ini. Kalau tidak paham itu kita bisa. Ada 3 tingkatan dari kekristenan. Berapa tingkatan? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Toraja? Bahasa Mamasa? Oh, sama juga. Oke, ada 3 tingkatan kekristenan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Untuk Kristen dia Kristen sejak lahir. Bahkan dari dalam perut sudah Kristen memang. Nama lagi, Kristen lagi. Apalagi dia orang? Kita hanya tanya.
Untuk baptis mungkin dia sudah baptis 4 kali mungkin. Tapi untuk beriman belum tentu. Kenapa? Di Indonesia agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP harus orang tulis dia agama apa. Akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi beriman belum tentu. Kenapa? Dulu agama dibawa oleh penjajah dengan pendekatan feodal paternalistik. Mau tidak mau ikut. Untuk jadi polisi mesti beragama, jadi tentara mesti beragama, mau jadi pendeta apalagi harus beragama. Beriman belum tentu. Contoh, kalau tangan kanan gatal artinya saudara yakin tangan kanan gatal artinya dapat uang? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Orang beriman tahu bahwa cara terbaik untuk mendapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja bukan buat gatal, kerja supaya dapat berkat. Kedua, jangan kedua dulu, itu masih contoh-contoh dulu. Saya tidak tahu di sini, ini tempat nama apa lagi? Pokoknya di sini sudah. Saya tidak tahu kan, saya baru 2 kali datang di daerah ini. Tapi saya besar dalam sebuah kebiasaan. Kalau keluar dari rumah, kita keluar dari rumah jalan jauh, tidak ada tempat orang rumah atau apa, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Oh, kita sama ya. Ambil apa? Batu berapa? Saudara yakin batu 3 menyelesaikan persoalan BAB? Di Manunggal ini ada WC. Kenapa tidak taruh batu? Saudara, apa yang ingin saya sampaikan bagi kita? Hal sereceh itu, orang membangun sugesti yang begitu kuat untuk bisa percaya. Tapi ketika bicara Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat, bicara tentang penyaliban, orang butuh pergi cari tahu di seluruh dunia baru bisa meyakini sesuatu. Tapi hal yang receh-receh begitu langsung percaya. Pendeta Yandi bawa materi banyak di Indonesia. Pas habis dengan pendeta, kita foto-foto dulu. Pas mau foto ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan. Foto 3 orang nanti, yang mana yang mati? Oh, yang foto yang mati. Aduh, kalau foto yang tengah mati, bunuh ini ibu ini gampang sekali. Tinggal maju sampai begini macam zaman begini maju, kekristenan begini lama, ini gereja 54 tahun masih percaya hal-hal begitu. Beragama tapi itu kita jangan omong masuk gereja dulu, jangan omong. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Takut, woi jangan sampai musim akan kekeringan di tahun depan. Saya bilang, oh hujan belum turun. Dia orang bilang, proyek pak, proyek. Dia seheran apa hubungan proyek dan hujan. Dia orang bilang, pak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya pikir penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Awan hitam yang sudah gelap itu tembak pakai sinar laser, itu ilmiah. Awan hitam yang gelap itu pakai efek kaca pantulkan cahaya kasih, itu ilmiah. Ternyata orang bilang, permisi bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya tanya, itu celana dalam merek apa itu? Itu belum tanya ukuran, itu masih tanya merek. Kalau hujan bisa ditutup, maka Jakarta itu tidak akan pernah banjir. Tinggal semua masyarakat Jakarta pegang dia punya. Terus live streaming gubernur hitung 1. Aneh kita ini. Aneh ini beragama bertahun-tahun ini. Beragama tapi belum tentu. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak berbuah.
Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Masih ada yang mabuk? Sampai suami itu. Untuk mabuk tidak mabuk, untuk judi tidak judi lagi, untuk pukul istri tidak pukul. Tapi karena dia tidak berbuah, dia hanya berbicara tentang masa lalu. Kasih kesempatan bicara sedikit, dia hanya bilang waktu tahun 1970. Di satu tempat ulang lagi waktu tahun 1970. Satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Satu waktu dia baru bangun, orang bilang, lihat 1970. Tuhan menciptakan kita melihat ke depan dengan leher yang sedikit lentur, sesekali lihat ke belakang. Jangan lupa juga sejarah. Tapi masa lalu tidak perlu dirubah dan tidak mungkin dirubah. Masa depan yang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan mau dirancang. Kita tidak hidup untuk masa lalu, kita hidup untuk masa depan. Karena itu, ya sudahlah, sesekali kita bercerita tentang masa lalu, tapi jangan fokus pada masa lalu. Kita sementara. Kalau tidak, saudara-saudara, kita bertengkar hanya bilang kami dulu. Ini so kami sekarang ini. Beda dengan kami dulu. Amin. Saya ingat satu waktu kami duduk dengan para pendeta senior dan emeritus. Dia bilang, kamu pendeta sekarang enak. Sedikit-sedikit naik motor, naik mobil. Kami dulu naik kuda. Terus saya tanya dorang, siapa suruh bapak dorang mau lahir dulu? Menjadi adik itu bukan pilihan. Itu hari waktu kita mau lahir, siapa yang ini Tuhan tanya Yandi, engkau mau lahir duluan atau papa duluan? Tidak bagus. Kalau kita membaca Amsal, dia bilang tidak bagus membanding masa lalu dan masa kini, karena tidak berdasarkan hikmat kamu mengajarkan. Tidak berhikmat. Itu dulu ya dulu. Dulu tidak ada motor, mau naik motor. Sekarang motor sebanyak, suruh jemput saya tadi malam di Kendari naik kuda. Itu tidak berhikmat. Ketiga, pertama tadi apa? Oh bagus banget. Kedua, yang ketiga ini kelas paling tinggi dari sebuah kekristenan, yaitu berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Berbuah. Mau supaya daerah ini penuh kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Berbuah. Mau supaya Indonesia penuh kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Berbuah. Mau supaya dunia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang pertanyaannya gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang! Bagaimana? Bagaimana pendeta bilang berbuah bagi Tuhan gampang? Dengar. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Pernah lihat orang Toraja ancam pohon mangga supaya berbuah? Ada? Teorinya sangat gampang. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Anak sekolah minggu saja tahu. Yang sekolah minggu tadi ada menyanyi itu. Ini saja tahu. Yesus pokok dan ambil tepuk tangan. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah Apa? kau Akan apa? berbuah. Ulang. Yesus Pokok dan kitalah caranya. tinggallah. Di dalamnya. Lebih kuat, kasih kawan di sebelah. Yesus pokok dan kitalah caranya. Apa?
Yesus pokok dan Itulah caranya. tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah Kau akan apa? Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Avokat plastik? Enak? Oh, pernah rasa? Saudara lihat ini bunga plastik ini. Bagus tahu? Warna bagus. Tapi kan tidak bisa begini sesudah. Kan begini saja. Itu dia persoalan. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat pada Tuhan. Anak kelas 4 SD tahu bagian pohon yang mencari makanan namanya dari akar dia kirim ke daun melalui batang. Di daun ada proses apa? Setelah jadi makanan dia kirim ke ranting dan berbuah toh. Itu proses melekat itu begitu. Sekarang kita bicarain. Saya dikasih waktu maksimal 1 jam dari ke depan. Saudara diam-diam di sini jangan jalan-jalan di mana-mana. Sekarang berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sembahlah Tuhan dalam kemuliaan kekudusan. Dalam kaitan dua pengantar dan tema kita hari ini, pembacaan kita. Saya ingin fokus pada satu kata, yaitu kemuliaan. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan cepat-cepat, yang pertama kemuliaan macam apa sih sebenarnya di dalam Tuhan yang kemudian bisa menarik kita untuk kemudian bisa menyatukan kebutuhan kita adalah setia beribadah, tekun, saling mengasihi, saling menghormati dan melayani. Kan itu pun kerinduan itu. Kemuliaan Tuhan macam apa? Saya ingin menyampaikan 3 kemuliaan ini supaya kemudian menjadi dasar untuk kita berpikir kembali dan kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Amin. Berapa kemuliaan? 3 kalau pakai bahasa Toraja. Itu sama dengan kami di NTT juga yang telu juga. Nanti kita ada hubungan ini. Oke. Ada 3 kemuliaan. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di kayu salib, tapi dia dimuliakan di kayu salib. Supaya oleh karena dosa manusia memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah, oleh karena kemuliaan salib, kita dipanggil kembali untuk menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Amin. Teorinya semakin gampang. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada dalam persekutuannya. Amin. Yang biasa bikin kacau di gereja, itu kan tersinggung dan lain-lain sebagainya, itu karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Amin. Di sini ada yang tukang bikin kacau. Itu pertanyaan investigasi saja, tidak usah dijawab. Saudara, apa sih salib itu? Menarik ini. Saya ingin mengatakan begini. Kalau saudara datang kepada kemuliaan salib, segala macam kesombongan, segala macam egoisme, segala macam yang berpusat pada diri sendiri pasti hilang. Hari ini, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apa yang kau mengasihi aku? Dia tidak jawab sama sekali. Saya ulangi, hari ini kalau saudara bertanya, Tuhan, seperti apa yang kau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Hanya orang yang paham itu yang tidak akan menghancurkan persekutuan gereja. Hari ini kenapa pendeta-pendeta suka bertengkar? Dan saudara ikut itu di media sosial. Pendeta satu menghujat pendeta lain. Organisasi gereja satu menghujat gereja yang lain. Kenapa? Karena kita sementara bertengkar di luar kemuliaan salib. Kita lagi berurusan dengan membesarkan orang tertentu, lagi berusaha membesarkan organisasi, dan bukan Yesus yang dimuliakan. Padahal kita diminta datang dalam kemuliaan. Kita merampas kemuliaan Allah. Orang yang pendeta, yang di pendeta besar, tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak.
Pendeta besar tidak ada. Di sini ada pendeta besar yang banyak besar. Tidak. Ada satu lagu lama. Satu lagu lama. Ini lagu lama. Ya, semoga yang orang tua masih ingat. Yang anak muda belajar ini lagu, kau tahu. Jangan hanya tabola bahaya ini. Ada satu lagu lama. Kita menyanyi ini. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, ku kenangkan cinta Tuhan yang ku jatuh pada kakinya, yang ku jatuh pada kakinya. Sana apa? Sana ku dapat ampun dosa. Lagu ini kalau saudara datang pada salib Kristus tidak sanggup angkat muka, saudara hanya bisa berlutut dan mengaku dosa. Kalau saudara berani angkat muka pada salib, saudara tidak mampu berkata apa-apa selain aku berserah, aku berserah kepadamu, kepadamu juru selamat, aku berserah. Saudara, siapa yang berat dan menyombongkan dirinya pada salib Kristus? Kalau di dalam salib itu semua orang datang hanya menunduk dan mengaku dosa, mengangkat tangan dan berserah menengadah padanya. Ada tersinggung di gereja, ada rasa hebat di gereja. Kenapa ada orang sombong? Kan orang sombong tidak melihat ke atas, dia melihat ke kiri kanan. Waktu dia lihat kiri kanan ada kemungkinan dia membandingkan. Tapi waktu hanya melihat pada, walaupun salib begitu saudara, dia memanggil kita mengaku dosa dan berserah padanya. Tapi untuk kemuliaan namanya kita dituntut satu syarat yang serius. Satu apa? Satu apa? Syarat itu adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Baca cepat-cepat ibu. Menjaga kekudusan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Nanti saudara bilang, sembahlah Tuhan dalam kekudusan. Pendeta Yandi, kenapa kekudusan menjadi penting? Dengar, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu dengan seluruh kepentingan manusia dan duniamu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat itu pentingnya salib toh di gereja. Saudara, kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap, maka yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kita diterang, bisa lihat orang di gelap, sudah meninggal semua ini. Kita diterang, bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita diterang. Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang dia pulang kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Apa itu? Orang Manado bilang Bahoba, orang Timur bilang Meloy, orang Toraja bilang apa? Orang Indonesia bilang
Di sini ada yang suka mengintip. Kalau dia sudah begini sedikit lagi, jadilah mengintip berjamaah. Itu kita pun persoalan. Saya mau tanya, anak muda, anak muda, gelap atau terang? Terang atau gelap? Yakin terang? Yes. Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada anak muda pacaran di gelap-gelap di sini? Ada. Dia pun nama siapa? Saya mau tanya, anak muda, rahasia negara apa yang kamu harus bicarakan di tengah kegelapan malam itu? Pendeta Yandi, saya punya teman itu, dia tidak menjaga kekudusan, tapi dia paling aktif pelayanan. Saya mau kasih tahu saudara, dengar, Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ini yang tadi singer ini menyanyi di sini, pakai baju hitam merah, suara bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Ini pemain-pemain musik semua main bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Lalu kita disebut apa? Kita disebut aktivis. Aktivis pelayanan, sibuk dengan jadwal-jadwal, melayani pekerjaan dan bukan melayani Tuhan. Lalu saudara merindukan bagaimana kita beribadah tanpa menjaga kekudusan, tidak bisa. Di Indonesia, gereja mengalami banyak kemajuan. Ada kekurangan di sana, saya hanya bicara yang kemajuan. Salah satunya, sudah ada vokal grup kaum bapak PKB. PKB sudah ada juga di sini. Tepuk tangan dulu buat vokal grup kaum bapak. Tapi sama-sama 1, 2, 3. Tapi dia punya tapi ada 2. Ada berapa? 2. Pakai bahasa Indonesia? 2. Bahasa Toraja? 2. Bahasa Mandarin? Tapi ada 2. 1, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri sudah telepon, hampir itu telepon meledak dulu baru pulang. Ada begitu di Manunggal? Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi di gereja, dorang titip pesan lewat istri, lewat majelis, atau lewat anak kecil. Kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah, dengar, menyanyi habis dia langsung keluar cari pohon. Itu pohon di sekitar gereja itu mungkin satu saat akan disebut pohon PKB. Di pohon itu PKB sambil merokok. Mereka berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Tapi walaupun bicara mereka sangat panas di luar, mereka selalu pasang telinga. Ibu pendeta pimpin dan bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Maka dorang yang dari pohon PKB cepat-cepat masuk. Ada begitu di Manunggal? Betul-betul ada. Beliau ada di sini. Tunjuk. Ini anak muda juga satu. Anak muda, dorang itu kalau bilang kempe muda semangat. 7 hari tetap hadir. 8 hari, 10 hari. Tapi kalau ibadah pemuda di Manunggal tinggal 7 orang. Lebih baik ganti saja ini jadi tenda saja. Supaya jangan bilang ibadah tapi
camp. Malas ibadah tapi aktif di camp. Ada begitu di sini. Pengurus pemuda dia. Susah. Ada TK-TK dulu. TK. Habis TK. Lihat ini orang ini mau. TK. TK. Habis TK. Pak ketua klasis tolong ini orang. Ini memang susah diatur lah. Saudara, TK dulu bilang begini. Silakan masuk, duduk di luar. Apakah itu? Silakan masuk. Apakah itu? Satu ya kancing baju tuh. Kelihatan masuk, tapi dia di luar. Kedua, yang PKB tadi. Habis menyanyi, jalannya sopan sekali untuk. Ibu-ibu juga sama. Pergi ke pasar, dia beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Nah ini baju merah, rok hijau, sendal kuning mau pakai ke mana? Satu-satunya tempat untuk banyak orang bisa lihat itu adalah gereja. Nanti semua sudah duduk dulu baru dia bawa baju merah, rok, sendal, tiba-tiba dia muncul. Duduk sedikit. Acara begini dia sibuk dengan konsultasi. Ada ibu-ibu begitu di sini. Dia panitia juga. Kacau lah. Kita ini mau ibadah bagaimana kalau kita sibuk? Satu itu seksi konsumsi, Saya berkhotbah di mana-mana. Saya bilang, saudara tahu kalau berdoa itu menyatu dengan Tuhan. Tahu? Betul? Amin. Yes. Tapi kalau ibadah syukur di rumah pendeta, khotbah terus pendeta bilang, mari bersama dengan keluarga kita menyatu dalam doa syafaat. Pas mau berdoa begini, yang ibu-ibu semua langsung ke dapur. Sampai di dapur itu yang ketua dapur bilang di siap. Gua tadi so kasih panas, padahal hanya kacang renibong. Ini kacang ini memang kacang masalah betul. Di sini siapa yang biasa ketua dapur? Mana yang biasa ketua? Mana yang biasa ketua? Stop, sudah. Coba kasih waktu sedikit untuk Tuhan. Duduk diam-diam, duduk manis-manis, duduk begini-begini. Ini kenapa? Terlalu sibuk lah kita ini. Sama tanya. Ini orang tua, anak muda pernah pacaran? Atau saudara di sini hanya dijodohkan saja, Pernah pacaran atau tidak? Pacaran itu memungkinkan kita untuk rindu bertemu toh. Ada lagu orang tua, saya rindu bertemu. Tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Tak bola balik? Kerinduan itu membuat kita betah. Saya mau tanya, saudara bisa duduk makan sehidangan dengan orang yang saudara tidak suka? Tidak suka itu kan tidak enak kita duduk makan dengan dia tuh. Rasa-rasa ini Rica mau taruh di depan mata begini. Coba duduk diam-diam ikut ibadah, kenapa? Kita yang terlalu sibuk lah. Amin po? Jadi ada pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa orang pemalas ibadah? Sudah pastikan dia tidak menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan kan kita rindu bertemu toh. Saya ini rindu, kalau rindu tuh makin malam makin gila tuh rindu. Ku mau cinta Ku mau cinta Yesus.
Meskipun apa? Meskipun badai dalam hidupku, tapi ku mau cinta Yesus. Meskipun badai, bukan meskipun kacang berimbun. Meskipun badai. Kayak apa kau? Baru habis saya bilang, namanya ada Maria, ada Marta, Kak. Ini ibu-ibu dong, satu hal lagi. Dalam rangka ulang tahun 54 dari Get Sultra Menunggak, maka paduan suara kaum ibu di sini sebut apa? Apa be? Itu partai ya. Perempuan kaum ibu menyanyi, berarti ada paduan suara ibu-ibu toh? Itu kesempatan baik. Suka sih kesempatan baik, dorang bertengkar. Bertengkarannya adalah seragam atau bebas rapi. Bertengkar tiba-tiba seragam. Setelah sepakat seragam, bertengkar lagi. Polos atau motif. Untuk menggabung itu sudah polos dan motif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang. Ini pertengkaran yang buat satu. Sudah kamu nyanyi sendiri, saya tidak usah menyanyi lagi. Ada ibu-ibu di Get Sultra begitu. Di Manunggal ada. Sama apa ya itu? Saudara lihat, kita tidak bicara pada poinnya. Ada yang tahu menyanyi, ada yang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara vokal? No. Tapi tiba-tiba bilang, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Node Get Sultra akan beribadah di Manunggal. Aduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari. Ini nama, ini karunia makan puji. Makan puji begini tidak bisa dalam persekutuan bersama, dia bisa. Amin kok? Jadi pastikan dulu kita, sikap kita terhadap salib, kemuliaan salib itu seperti apa. Pastikan itu dulu, kan itu sumber masalahnya di situ. Kalau kita tidak ada di situ, jangan bicara kerinduan pada subtema. Kedua, pertama tadi apa? Mantap. Walaupun yang lain tiba-tiba membisu. Kemuliaan. Yang kedua, semua sedang kok belum? Saya rasa keburu 10 menit. Kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan ketaatan. Dengar, di salib yang dimuliakan itu, Tuhan Yesus bukan sekedar dimuliakan, tapi dia taat. Bahkan taat sampai mati. Kepentingannya apa? Kepentingan kita yang sudah terputus dengan Tuhan karena dosa. Ada orang tanya saya, Pendeta Yandi, kalau Yesus Tuhan penuh kuasa, kenapa pada waktu orang mau salibkan dia tidak kasih tunjuk kami kuasa sedikit? Jatuhlah orang-orang di situ. Wah, mungkin semua percaya kan? Terus dia lanjut, kalau saya yang Tuhan, tapi makanya yang kau tidak mungkin dari Tuhan ya macam itu. Tidak boleh ada satu kemuliaan pun di dalam gereja melebihi kemuliaan ketaatan. Tidak boleh. Di gereja kami ada katekisasi. Di sini ada juga. Berapa lama? 1 tahun. Berapa kali tidak ikut tatap muka, tidak boleh ikut siding. 3 kali tatap muka tidak ikut siding. Tapi ada orang tua datang bilang nih, Pendeta, Desember ada habisan siding? Ada. Mana? Itu kok anak yang sekolah dokter itu di Bandung. Itu anak terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Dia mau datang Desember. Ini tahun dia datang lihat papa mama ya. Iya, itu ya maksudnya. Pendeta boleh langsung teguhkan dia kah? Tidak bisa. Tersinggung dia orang tua.
cari di luar saja kalau gampang. Keluar. Orang lain punya anak boleh taat sampai 3 kali tidak tatap muka, dia orang tua tunggu di situ karena sebentar mau jalan memang kemana begitu, hanya karena mau kata saya. Lalu itu anak terlalu apa? Sampai dia tidak ikut, tidak apa langsung. Tidak usah kasih kaca beribon di dia. Taat dong. Urus manusia begini banyak kalau tanpa aturan bagaimana? Mau sidang ambil keputusan tentang aturan saja itu sudah doa lagi, sudah rapat lagi, perjamuan kudus lagi. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita mau ambil keputusan. Atau di sini sidang tidak pakai bunuh itu. Tapi dengan gampang-gampang kita mau langgar ini bisa. Jemaat. Orang yang tinggal dalam kebenaran ada 3 dimensi. Saya tidak omong 2 nanti terlalu panjang. Saya omong yang pertama. 1 dimensi dari kebenaran adalah legalitas. Sama-sama 1, 2, 3. Legalitas. Kau tahu kawan di sebelah. Legalitas. Legal. Legal bukan regal. Legal itu ikut aturan. Regal itu ada yang masih makan regal. Dengar, legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Semua bentuk pelanggaran pada aturan Tuhan tidak mau. Contoh, saudara tahu motor? Di sini tidak ada yang tahu motor. Ini naik kuda semua. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sudah lunas? Jemaat. Kalau saudara naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca-kaca spion ada, pakai helm, ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi kok tidak? Tapi coba kalau SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, STNK tidak ada, tidak pakai helm, operasi itu berani pergi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tapi itu saudara polisi toh. Coba kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi di situ, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar? Pak, tolong periksa saya, tolong. Di sini ada yang suka langgar-langgar aturan? Bagaya. Anak sekolah, yang masih sekolah angkat tangan. Oh, kamu kira kamu suruh libur. Masuk sekolah jam berapa? Jam 10. Sekolah apa itu ya? Masuk sekolah jam berapa? Masuk sekolah jam 7 itu kalau kita pergi jam 6:30, kan dia putar jalan mantap kok. Hai guys, selamat pagi guys. Oh, hai. Tapi coba masuk jam 7 kamu pergi 9:30. Bisa jalan santai guys, bisa begitu. Itu dia cara jalan saja sudah mencuriga. Karena pasti dia punya cara jalan begini. Tiba-tiba guru bilang, langsung persiapan tipu. Karena pasti guru tanya, kenapa terlambat? Langsung dia bilang, sebenarnya saya tidak terlambat, tapi itu tipu. Ada majelis. Saya belum ngomong kenapa bilang ada. Terlalu semangat ini ibu-ibu. Ada majelis yang sudah tahu jam bertugas yang tidak datang. Nanti orang semulai padahal dia sengaja untuk menghindar dari doa atau baca Alkitab. Semua sebagai dia tiba-tiba datang dengan begitu sopan. Ada begitu. Itu rayon berapa punya begitu? Jemaat, kalau saudara naik motor, kan aturannya ikut kiri toh? Atau di sini ikut tengah kanan, ikut hutan, ikut. Terus ada orang yang dia naik motor ikut kanan menuju kita, baru dia bilang, mencengkel.
Yang orang yang suka langgar aturan itu tidak ada ketaatan pada dirinya itu, baik ketaatan di dunia maupun ketaatan kepada firman Tuhan, itu amin toh. Kasih tahu dia yang di sebelah, 1, 2, 3. Amin Kedua, 3. Pertama tadi apa? Kedua, oke, yang ketiga, kemuliaan nama. 1, 2, 3. Kalau kawan di sebelah, dengar. Dulu itu sama dengan itu hari. Ya toh, waktu itu, tak kalah. Sudah. Dulu bangsa Israel juga tahu bahwa ada kuasa yang besar yang menciptakan, penuh kuasa, tapi dia yang mana tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lama sekali sampai satu waktu Tuhan berinisiatif datang ketemu Musa untuk kepentingan pembebasan Israel setelah 430 tahun dijajah di Mesir. Dalam pertemuan itu bicara. Terus Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke dorang itu, dorang tanya, nanti saya bilang siapa yang suruh? Terus Tuhan bilang, kalau dorang tanya, terus tahu, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Jadi nanti dorang tanya, Musa, siapa suruh? Aku adalah aku. Yang siapa suruh datang di Gap Surta? Aku adalah aku. Saudara mengerti? Dari aku adalah aku, dia kasih lebih jelas sedikit. YHWH, setelah hukum itu. Yahweh. Tapi nama itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Dari YHWH, dia kasih lebih jelas lagi, Immanuel. Sama-sama 1, 2, 3. Immanuel. Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Karena di Torah juga ada yang nama. Makanya saya menjelaskan, Immanuel. Orang menyebutnya penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, pemerintahan ada di bawah. Matius masih menyebut Immanuel. Dan Yohanes menyebutkan yang sangat luar biasa. Nama itu adalah Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Nama itu adalah Yesus. Ini nama ini mesti tahu. Tiap orang harus. Kenapa miring itu suara? Dunia mesti tahu. 1, 2, 3. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu apa? Siapa Yesus? Tunggu, siap itu. Nada itu siap. Sebentar pulang dari sini. Pendeta Yandi bagi-bagi uang. Satu orang dapat 200.000. Senang? Senang. Cerita orang? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita dengan ekspresif toh. Kau rugi tidak ikut ibadah tadi. Itu pendeta yang dikasih kita uang. Masing-masing berapa? Tuhan Yesus berkorban bagi saya dan saudara. Lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Amin? Yes? So, cerita orang. Baru dapat pulsa 20.000, saya kasih tahu seluruh dunia. Dunia maya, dunia nyata, dunia lain, dunia gaib, dia kasih tahu. Dia capture pada dia. Terima kasih. Pulsa masuk. Besok lagi. Besok lagi ya. Besok lagi. Baru pulsa 200.000. Yesus mati bagi kita, kita tidak berani untuk cerita pada orang lain. Mulut takut. Ada yang cerewet sekali tapi tidak berani bicara. Amin. Tiap orang terdiri. Tiap orang harus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tahu apa? Siapa Yesus? Orang Timur harus tahu. Orang Timur harus. Orang Timur harus. Tahu
Tahu apa? Siapa? Orang Toraja, orang Toraja. 1, 2, 3. Orang Toraja. Orang mana? Tahu apa? Oke, stop. Jangan. Harganya. Harga. 1 hari Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan belum terhitung anak-anak. Hanya dengan berapa roti? Berapa ikan? Ikan naik di hanya 5 roti dan 2. Lebih berapa bakul? Kenapa lebih 12 bakul? Karena di sini ada biasa bungkus. Ada di mana dia sekarang? Dia putasi siapa itu? Dorang bercerita tentang kehebatan Yesus membuat mujizat. Tapi Tuhan Yesus kasih tinggal dorang banyak-banyak. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa? 6.000 roh jahat itu orang terlalu jahat. Kita pun teman majelis yang satu roh jahat jadi punya otak, kita pusing. Ini 6.000. Bagi beberapa orang manusia jahat ke dia itu lebih baik mati, tapi tidak seperti Yesus. Yesus pergi kepadanya. Ketika orang berpesta, Yesus duduk pergi. Dia mau turun dari perahu, roh jahat itu begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru sekedar mengenal nama Yesus belum lebih hebat dari roh jahat. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? 2.000. Roh jahat itu meminta supaya dia masuk kepada babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Maka roh babi-babi ini terjun dari jurang, matilah 2.000 ekor babi. Penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa biarkan 2.000 ekor babi mati? Sama-sama kita tahu, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada papiong di Yahudi. Sebentar ada. Tidak ada papiong di Yahudi. Tapi yang haram itu dorang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa mereka biarkan. Ini yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Saya ulangi ini kembali. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa. Amin. Sekarang coba hitung, kalau babi 1 ekor 4 juta kali 2.000 berapa? Memang saya tahu banyak, saya tuh tahu. Ngomong dia pun bilangan 8 juta. 2.000 kali 4 juta 8 M. 8 M itu apa? Bukan mobil. 8 miliar harga 1 orang gila waktu itu. Paling tidak dalam konteks itu saya konversi dari. Saya mau tanya, Manunggal di 54 tahun ini dapat nasihat 8 M untuk pekabaran Injil. Apa-apa. Kalau kota anak kecil jalan tidak apa-apa. Jangan apa strom saya. Apa sih itu? Angkat kaki. Ya, nama siapa? Nama siapa? Betul, pulang saja. Dadah. Saudara, saya mau tanya ulang. 8 M, harga 1 jiwa. Pernah menunggal sampai usia 54 tahun. Siap 8 M untuk pekabaran Injil. Ada? Gak apa-apa. Ada? Kita lebih banyak habis di makan-makan.
Itu serius itu. Tuhan datang, dia tidak tanya berapa kali kau makan. Dia tanya, ada berapa jiwa kau datang pada Tuhan. Amin kau? Ada berapa jiwa? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami. Kemungkinan besar bisa kita punya istri juga. Kenapa? Ada istri-istri, ada. Kita gak omong orang lain, kita omong dalam konteks rumah tangga. Kadang pergumulan kita di ibadah dan saling mengasihi toh. Saudara dengar, ada istri pakai pakaian bagus-bagus, cantik-cantik, datang di gereja, dia jalan sendiri. Terus pendeta bilang begini, oh, lebih, dadah. Permen 5. Oke. Satu lagi, dengar. Lihat sini, saudara. Orang gila itu kemungkinan besar kita punya istri, kemungkinan besar kita punya suami. Gak bisa begitu. Sudah, lihat sini sudah. Ini jemaat ini. Kalau dekat jalan ini ada kendaraan lewat, tiba-tiba udah bosan. Satu lagi lewat. Coba begini. Oke. Ada istri pakai pakaian bagus-bagus begini, warna pink. Itu pink atau apa? Ada ungu, ada merah, ada biru. Jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus pendeta, sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Saya mau tanya, kasat mata ini kelihatan ibu-ibu yang paling banyak. Ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak di ibadah ini, betul? Mama-mama betul? Ini mama janda semua? Ini janda semua atau bukan? Oh tidak, suami. Ada ibu-ibu, ada suami-suami masih pemuda, rajin ikut ibadah pemuda. Sudah menikah dia malas. Pendeta tanya, bapak, kenapa masih muda rajin? Sudah menikah kok malas ikut ibadah? Terus dia jawab, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi, sama itu kita dulu. Saya pun kalimat satu ini ada satu orang tidak suka, tapi namanya saya pun kalimat toh. Kalau dia tidak suka, dia bikin kalimat sendiri, dia tidak usah. Jemaat, masuk surga itu seperti pergi ke WC, tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kita yang tanya, bapak, yo, kemana? WC, titip pak. Anak muda, yang nona-nona sudah pacaran angkat tangan. Nah, yang belum pacaran angkat tangan. Saya prihatin dengan anda. Kasih tahu kamu punya nyong lo itu ikut ibadah. Ibadah. Dia tidak mau paksa, ibadah. Kalau dia tidak mau, ibadah. Masih tidak mau, kasih tahu dia, ada kue. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan mengkhianati engkau. Jangan percaya dia punya les di sini, jangan percaya. Jangan percaya. Besok itu masih muda satu les, sudah tua macam kami ini semua tidak ada, tidak ada. Kalau kamu ada nyong pemalas ibadah tapi tiap hari dia mabuk judi, baru dia bikin status di media sosial, semua akan indah pada waktunya. Putus. Manusia pemalas begitu. Itu dia hanya harap engkau punya bapak, punya warisan. Apalagi dia tahu pasti papa kerja di Antam. Lama-lama tiap hari dia hanya tanya, kapan papa mati? Jiwa.
Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan istriku di sana, kalau kutemukan suamiku di sana, kalau kutemukan anak-anakku di sana, kalau kutemukan cucuku di sana. Amin emang. Umur berapa? Apa dia 45? Berdasarkan itulah kita punya tanggung jawab sosial. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Sekali lagi, tiap orang harus. Tiap orang harus tahu. Boleh. Oke, di belakang yang masih muda saya. Oke, mari aja saya. Mari. Minta tolong. Saya mau akhiri karena kita bicara tentang menyatu dengan Tuhan. Mari saya. Nama siapa? Elo. Pintar menyanyi. Oke. Elo. Ini hanya anggapan ya. Jangan baku. Ini hanya anggapan. Tapi kita pakai cara ini untuk kasih tahu bagaimana menyatu dengan Tuhan dan kemudian membawa kemuliaan dan menyatu di sini. Anggap begini, anggap saja ini tangan Tuhan. Anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Sekarang kita tanya Elo, tolong pegang pendeta pun tangan. Kuat, tambah kuat. Lama, tahan lama. Kuat, bukan ramah. Pegang kuat. Kita tanya Elo sekarang ya, kalau dia pegang kuat begini bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 jam bisa? 1 hari bisa? 2 tahun bisa? Makin kuat Elo pegang, makin cepat dia lepaskan. Satu hal yang harus kita lakukan dalam kesatuan dengan Tuhan, dalam kekudusan adalah membiarkan tangan Tuhan pegang kita. Supaya ketika tangan-tangan kita sebagai manusia sepertinya mau terlepas dari tangan Tuhan tetap memegang kita. Amin. Terima kasih Elo, Tuhan memberkati. Silahkan. Takut takkan hari esok, namun langkahku tertidur. Hanya berat, tapi terang bagiku ini. Tangan Tuhannya. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus sentuh setiap hati yang keras. Kalau kita mau ambil komitmen, kita nyatakan kepada Tuhan hari ini. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan dan katakan satu hal dengan jujur. Ingat jujur. Manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Termasuk hari ini ketika kami ada bersama-sama dalam ibadah sekaligus ucapan syukur kami atas 54 tahun Gap Sultra Jemaat Manunggal Tonggoni. Terima kasih Engkau menggerakkan para pendahulu kami 54 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya, mempersiapkan segala sesuatu dan kemudian dijalani dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi yang lain sampai pada 54 tahun ini. Diberkatilah semua jemaat di dalam nama Tuhan. Diberkatilah pendeta, majelis dan semua orang yang memberi hidupnya untuk melayanimu melalui jemaat di sini. Dalam seluruh kekurangan dan keterbatasan mereka, biarlah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Seluruh program ke depan Tuhan berkati. Dan untuk acara sukacita ini, semua yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini, diberkatilah semua di dalam nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dalam kehidupan mereka, laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dalam rumah tangga,
pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, hari tua, sakit dan penderitaan, sekolah, pasangan hidup, dan semua hal. Kami minta Tuhan, jangan biarkanlah kami berjalan sendiri. Kami percaya padamu ada masa depan. Harapan tidak akan pernah hilang. Peganglah tangan kami kuat-kuat, biar kami mengikuti apa yang Tuhan mau atas kami sekalian. Kami berdoa supaya yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Supaya kalau kami pulang, kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa supaya sukacita hari ini benar-benar mencerminkan bagian dari siara iman kami. Terima kasih untuk firman. Ajar kami supaya kami menjalani apa yang Tuhan mau. Kami rindu firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk persiapan pertemuan raya PKB yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Oktober. Dan jemaat menunggal tunggu ini akan menjadi tuan dan nyonya rumah. Berkatilah seluruh persiapan, berkatilah semua acara, dan semua orang yang akan mengambil bagian di sini diberkati. Kami berdoa supaya kaum Bapak menjadi imam yang menggerakkan keluarga untuk ada dalam ibadah dan semua hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk sukacita ini. Akhirnya semua yang kami lakukan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami taruh seluruh pergumulan kami kepadamu bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum baik saya serahkan, sejumlah kita semua berdiri. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang